Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa bahwa dalam surga kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terbukti sampai detik ini Tuhan masih memberkati kami. Bukan hanya nafas kehidupan, tetapi juga berkat firman Tuhan yang boleh kami nikmati pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Apolos adalah seorang pelayan Kristus. Dia berasal dari Alexandria, salah satu kota yang ada di Mesir. Alexandria adalah nama penghormatan untuk Alexander Agung. Bahkan dalam dunia kuno, Alexandria merupakan pusat pendidikan dengan perpustakaan yang sangat lengkap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menarik dari Apolos. Yang pertama, ia dari keturunan Yahudi. Yang kedua, ia dari Alexandria. Yang ketiga, ia fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Keempat, ia telah menerima pengajaran Tuhan. Yang kelima, sekalipun ia telah menerima pengajaran tentang Tuhan, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Tema kita hari ini belajar memberi koreksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hidup manusia itu serangkaian belajar? Dari kecil kita diajar untuk berjalan, berlari, berbicara, makan, minum. Bahkan kita juga diajar bagaimana mengelola emosi. Kita juga diajar bagaimana marah dengan baik, dengan benar, dan dengan tepat. Begitu juga kita juga harus belajar untuk berani memberikan koreksi kepada orang lain ketika orang tersebut melakukan hal yang salah atau yang keliru. Namun, bagaimana cara kita memberikan koreksi itu menjadi bagian yang penting untuk kita renungkan pagi ini. Priskila dan Aquila mengajarkan kita bagaimana mengoreksi dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Priskila dan Aquila mendengar Apolos berbicara di sinagoge setempat dan mengundangnya ke rumah mereka. Mereka memilih pendekatan pendampingan yang bijaksana daripada mengoreksinya di depan umum atau secara terbuka menentang pengajarannya. Sebaliknya, mereka membina hubungan dengannya dalam konteks persekutuan yang penuh kasih. Mereka membimbing Apolos dan menjelaskan firman Tuhan kepadanya dengan jelas. Pasangan ini tidak langsung pulang ke rumahnya dan mengkritik Apolos, si pengkhotbah itu. Mereka juga tidak memberitahu tetangga-tetangga mereka tentang kesalahan Apolos. Sebaliknya, mereka langsung menemuinya dan berinvestasi di dalam dirinya
mengulurkan tangan dalam kasih, dan mendapatkan seorang teman dan rekan dalam pelayanan, yaitu dengan mengajak Apolos untuk mampir di rumahnya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, belajar dari Priskila dan Aquila, dan ia terus berkhotbah dengan penuh semangat. Apolos memberi diri dikoreksi dengan cara yang mendorong dan menguatkannya untuk pelayanan yang efektif. Bagaimana dengan kita? Pagi ini mari kita berefleksi. Yang pertama, jika kita tahu sesuatu itu salah, maka kita harus menegur atau mengoreksinya. Tapi bagaimana mengoreksi dengan baik dan benar, itu perlu belajar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun harus juga belajar untuk menerima setiap koreksi, masukan yang datang kepada kita, supaya kita menjadi lebih baik, dan kedepannya kita juga bisa mengoreksi dan memberikan masukan supaya orang lain menjadi lebih baik. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, kita ada karena anugerah Tuhan memberkati.